Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Surniati dengan NIM 5242116661. Saya mengajar di MI INW Tenges-Tenges, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 program studi akidah halak di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini, Senin tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik UKIN dengan tema beriman kepada Nabi dan Rasul, subtema sifat-sifat Nabi dan Rasul di kelas 4 MI. Mari kita menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu guru akan memeriksa kesiapan SIDE, akan memeriksa kesiapan SIDE. Coba silakan berdiri sayang. Bagaimana keripuannya? Silakan berdiri sayang. Silakan berdiri anak-anak. Alhamdulillah udah rapi. Duduk kembali sayang. Duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya kita berdoa dulu. Silahkan yang mau pimpin doa. Yola, maju Yola, pimpin doa saya. Ayo anak Ayola. Ayo. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa antu amirana. Arya tangannya segini. Kami wana datal banaki di buru wa anta hazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah. Amin. Silahkan duduk Nak Yola. Seperti biasa, setiap hari yang kita lakukan setiap pagi selesai berdoa itu, kita baca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita akan baca surah Al-Ikhlas, Al-Alaq, dan juga An-Nas. Mari kita membaca semua. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas. Arya sayang tangannya begitu. Lihat temannya duduknya bagus. Waswasilhan nas allazi waswisu fi sudur. Alhamdulillahi syukur. Selanjutnya, sebagai negara Indonesia, kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme itu dengan lagu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri sayang. Kita berdiri sayang. Berdiri sayang, semua berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil. Kita akan belajar mengenai sifat-sifat Nabi dan Rasul. Pelajaran apa hari ini? Akidah akhlak, sifat-sifat Nabi dan Rasul. Apa tujuannya? Pertama, tujuannya melalui video kita akan bisa menyebut nama-nama sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang kedua, melalui diskusi. Dengan berdiskusi, kita dapat membedakan mana sifat wajib dan mana sifat mustahil. Selanjutnya, apa saja langkah-langkahnya sekarang? Langkah-langkahnya, yang pertama, anak-anak akan mengamati video. Yang kedua, nanti ibu guru akan bagi kelompok menjadi tiga. Dalam kelompok itu, ibu guru akan bagikan LKPD yang harus diisi dalam setiap kelompok. Ibu guru akan setiap permasalahan nanti ibu guru akan nilai mulai dari sikap, keterampilan dan juga pengetahuan. Dari sikap, ibu guru akan menilai sikapnya selama berdiskusi. Kalau keterampilan, ibu guru nanti akan ambil nilainya dari keterampilan menghafal. Kemudian dari pengetahuannya ini sebagaimana sejauh mana kalian memahami, meladani sifat-sifat Nabi dan Rasul selama ibu menjelaskan. Oke? Nah, sebelum kita lanjut, kemarin kita belajar tentang apa sayang? Tentang apa? Tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Masih ingat nama-nama Nabi dan Rasul? Masih. Ayo kita coba sebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Coba. Ayo. Ada. Yes, biasa, Karya, ya, Muhammad. Alhamdulillah. Berarti anak-anak rajin belajar juga di rumah. Apa manfaat kita mempelajari sifat-sifat Nabi sayang? Manfaatnya dengan kita mengetahui sifat-sifat Nabi dan Rasul, kita dapat meladani atau mempraktikkan sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misalkan di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar. Oke sayang, setelah ini kita akan melihat video. Kita akan mengamati video. Sida akan belajar melalui video. Amati videonya sayang di sini. Nanti ada pertanyaan dari ibu guru.
Amati baik-baik sayang. Seseorang menjadi rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Sifat rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh rasul. Nah, sifat wajib bagi rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Serius dong. Fatona, artinya cerdas. Tabligh, artinya menyampaikan. Kebalikan dari sifat wajib rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki rasul. Yang pertama, ada kizib atau bohong. Kedua, khianat atau berkhianat. Balada atau bodoh. Kitman atau menyembunyikan. Rasul mempunyai sifat sidik, artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong atau kizib. Tabligh artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikit pun atau kitman. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Fatona artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, para rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah atau bodoh atau balada. Sahabat solih, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Iya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari. Apa aja yang kalian lihat di video tadi mengenai sifat-sifat Nabi dan Rasul? Coba, ada apa saja? Bagus. Amanah. Itu sifat wajib. Sekarang Ibu akan jelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Buka buku paket halaman 64. Buka paket halaman 64 sayang. Biar Sida mengetahui di sana ya. Udah diketemukan? Sifat-sifat Nabi dan Rasul ada berapa tadi? Ada? Sifat wajibnya ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada juga sifat jaiznya. Kalau sifat wajibnya ada 4. Apa saja sayang? Sidik, amanah, fatona. Sidik artinya benar. Segala perbuatan, ucapan Nabi itu dan Rasul selalu benar. Kemudian amanah. Apa? Amanah dipercaya. Segala ucapan dan perbuatan Nabi dan Rasul itu selalu dapat dipercaya. Kemudian apa lagi? Sidik, amanah, tabligh. Apa tabligh sayang? Iya, menyampaikan.
segala perbuatan dan ucapan Nabi dan Rasul itu dapat disampaikan. Itu artinya selalu berbuat baik. Patanah artinya, apa artinya patanah sayang? Apa? Cerdas. Nabi dan Rasul itu adalah orang yang cerdas. Coba kita hafalkan melalui bertepuk. Oke? Tepuk sifat-sifat Nabi dan Rasul. Siddiq, benar, amanah, percaya, tabligh, cerdas. Oke, sekarang mana yang regunya paling besar suaranya? Ibu guru tes dari regu 1. Yang lain diam sayang. Tepuk sifat-sifat Nabi dan Rasul. Siddiq, benar, Bagus. amanah, Bagus. Tabligh, menyampaikan, patanah, cerdas. Oke, nilai dari ibu guru 85. Oke, regu yang ini. Tepuk sifat-sifat Nabi dan Rasul. Siddiq, benar, amanah, percaya, tabligh, menyampaikan, amanah, cerdas. Oke, ibu guru kasih nilai 95. Tepuk tangan. Sekarang udah selesai sifat wajib. Sekarang sifat-sifat mustahil. Sifat-sifat mustahil ini artinya sifat yang tidak ada pada diri Nabi dan Rasul. Ada 4 juga kebalikan dari sifat wajibnya. Kalau sifat mustahil ini sifat yang tidak mungkin ada pada diri Nabi. Yang pertama ada fizik, teman, balada. Fizik artinya di sini apa sayang? Apa? Berbohong. Terus khianat, kitman, balada, bodoh. Nabi dan Rasul tidak mungkin dan tidak akan memiliki sifat-sifat mustahil. Selain sifat wajib dan mustahil, Nabi dan Rasul juga memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz yang artinya di sini sayang, yaitu ar-radul basyariyah. Dalam bahasa Arab, ar-radul basyariyah atau sifat sebagaimana sifat manusia. Nabi juga memiliki sifat seperti kita sayang. Seperti manusia. Contoh, bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa marah juga, bisa marah beliau. Bisa apa lagi? Bisa apa lagi? Bisa apa lagi? Bermain. Apa lagi? Seperti manusia, seperti sifat-sifat sida sayang. Apa lagi? Menangis, bagus. Nah, dan lain. Sebelum kita ke materi atau sebelum kita ke pembagian kelompok, ada pertanyaan dulu setelah Ibu Guru jelaskan materinya. Ada pertanyaan? Oke, silakan Anak Rama. Oh iya. Yang lain nggak ada? Oke, Ibu Guru jawab saya ya. Apa pertanyaan temannya? Nabi bisa marah nggak ya Bu Guru? Jelas. Tadi Ibu Guru jelaskan. Nabi juga bisa marah karena beliau memiliki sifat jaiz. Tadi udah dijelaskan sama Ibu Guru ya. Sifat jaiz ini artinya dalam bahasa Arab ar-radul basyariyah, yakni sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Beliau juga memiliki sifat-sifat seperti manusia, tetapi beliau juga marah dengan cara yang baik ya. Paham sayang? Paham? Nah, sekarang Ibu Guru akan bagikan kelompok. Ibu Guru akan kasih tugas. Di sini ada tugas papan nama atau papan data ya sayang. Di sini kita atau SIDE semua anak-anak
akan mengetahui mana sifat wajib dan mana sifat mustahil ya. SIDE akan menempel mana yang sifat wajib, mana yang sifat mustahil. Selanjutnya, yang kedua, di sini ada tulisan, ada sidik, amanah, tabligh, patanah. SIDE akan mencontohkan, misalkan grup Aira, contoh tuliskan ibu guru, contoh sidik. Nah, sidik itu orang jujur. Bagaimana sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya saya? Oke. Kita bagi ya sayang, di sini ada papan nama. Tadi udah dijelaskan sama ibu ya. Ingat, yang dinilai itu keterampilan, sifat, sikap, dan juga pengetahuannya. Nanti diperiksa. Ya saya, ini untuk kita mengetahui perbedaan sifat mustahil dan sifat wajibnya saya. Nanti ditempel, ibu guru akan kasih lem. Nah, di sini. Oke. Kemudian yang kedua, di sini SIDE akan berdiskusi. Kalau yang papan nama ini cuma membedakan, cuma akan menempel. Tapi di sini akan berdiskusi, ya. SIDE akan berdiskusi sejauh mana kalian bisa memahami penjelasan dari ibu guru, ya. Nah, di sini ada kelompok Aira. Nah, sekarang kalau udah selesai berdiskusinya, silahkan kelompok Aira maju untuk mempresentasikan apa hasil dari diskusi kalian. Silahkan semuanya. Maju sayang semua. Maju, bawa hasilnya sayang. Bawa. Perkenalkan diri dulu sayang. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok Aira Ingin ingin mempresentasikan mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok Aira ingin mempresentasikan Hasil diskusi kami. hasil diskusi kami. Sifat-sifat wajib Sifat-sifat wajib dan sifat mustahil. dan sifat mustahil. Sifat wajib Sifat wajib ada 4. ada 4. Baca ya. Sidik, amanah, tabligh, patanah. Terus Sifat mustahil ada 4. Hizib, khianat, kitman, baladah. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Yola maju mempresentasikan hasil diskusi. Maju sayang, maju. Maju semuanya sayang, maju. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Yola untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni sidik, artinya benar, jujur. Contohnya hasil ulangan Dila 65. Pulang sekolah Dila ditanya oleh ibunya, Dila berapa nilai ulanganmu hari ini? Dila menjawab 65 ibu. Itu artinya Dila jujur kepada ibunya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tadi teman-teman kalian sudah mempresentasikan hasil pelajaran diskusi. Apa perasaan hari ini saya belajarnya? Perasaannya apa? Apa? Senang. Apa? Nah, senang. Alhamdulillah. Apa kesimpulan dari mempelajari sifat-sifat Nabi dan Rasul?
kesimpulannya kita bisa meladani, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di sekolah, di rumah, dan juga di lingkungan. Semoga kita bisa meladani dan mempraktikkan dari sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sebelum Ibu Guru cukupkan sampai di sini, Ibu Guru akan kasih PR, ya. Ibu Guru akan kasih PR untuk jadi pedoman belajar SIDA di rumah. Buka halaman 65. Buka halaman 65. Di sana ada PR. Dikerjakan di rumah. Halo, sayang. Buka halaman 65. Dikerjakan di rumah. Minggu depan kita akan berjumpa lagi. Minggu depan kita akan berjumpa lagi, sayangnya. Minggu depan pelajaran kita mengenai perilaku beriman kepada Nabi dan Rasul. Apa pelajaran kita minggu depan? Perilaku beriman kepada Nabi dan Rasul. Tadi pelajarannya sifat-sifat Nabi dan Rasul. Minggu yang akan datang, perilaku beriman kepada Nabi dan Rasul. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.